seorang wanita muslimah asal Maroko tinggal bersama kakak laki-lakinya di Paris. Kakaknya itu bekerja di sebuah maskapai penerbangan. Pada suatu waktu, wanita itu ditimpa penyakit aneh. Ia tidak bisa melihat manusia, tetapi selain manusia bisa dilihatnya dengan jelas, sedangkan pendengarannya masih normal. Kakaknya yang juga menganut agama Islam itu telah membawa adiknya berobat kemana-mana. Ada 4 negara yang sudah mereka kunjungi untuk berobat, termasuk Amerika. Tetapi penyakit aneh itu tidak kunjung sembuh. Maka berencanalah sang kakak mencari paranormal. Lalu pergilah mereka ke Thailand dan juga ikut bersama mereka seorang Nasrani yang menjadi stafnya di kantor maskapai penerbangan di Paris. Di Bangkok, mereka menginap di sebuah hotel di luar kota. Pada suatu sore, mereka keluar hotel untuk mencari paranormal. Di tengah jalan mereka bertemu dengan seorang petani berpakaian lusuh dan bertopi robek membawa baja. Sang kakak bertanya kepada orang itu, "Di manakah ada paranormal di sini?" Lalu dia menjelaskan penyakit adiknya. Orang itu berkata, "Mengapa Tuan tidak ke Indonesia? Berobatlah pada orang ini di Lombok." Sambil memperlihatkan selembar foto itu langsung diambilnya, dan ketika dia memperhatikan foto itu, tiba-tiba hilanglah orang itu. Kemudian bertolaklah mereka ke Indonesia dan mendarat di Bandara Ngurah Rai Denpasar. Di bandara, mereka bertemu dengan seorang penjual es, Akmaluddin namanya, berasal dari Kembang Kerang, Lombok Tengah. Sang kakak bertanya, "Kenalkah engkau dengan orang ini?" sambil memperlihatkan foto itu. "Oh, ini adalah foto guru saya," jawab Akmaluddin. Orang itu kelihatan ragu-ragu. Lalu penjual es itu mengajak mereka ke tempat kosnya. Setelah sampai dia langsung mengambil foto Maulana Syekh yang persis sama dengan yang dipegang oleh orang itu. Lalu dia tunjukkan kepada mereka. Maka yakinlah mereka. Lalu mereka mengajak Akmaluddin ke hotel. Di hotel mereka merencanakan keberangkatan ke Lombok. "Kalau kita berkunjung ke guru saya, wanita harus berjilbab," kata Akmaluddin. Sesudah wanita itu dibelikan jilbab, maka berangkatlah mereka ke Lombok dan mendarat di Bandara Selaparang Mataram. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan singgah sebentar pada keluarga Akmaluddin di Kembang Kerang. Selanjutnya mereka berangkat ke tempat kediaman Maulana Syekh di Lombok Timur. Sesudah sampai, kakak beradik itu diterima langsung oleh Maulana Syekh, sedangkan yang beragama Nasrani menunggu di luar. Maulana Syekh mengobati orang itu dengan doa dan sebotol air minum, dan orang itu beliau suruh mengamalkan wirid singkat. Orang yang sakit itu langsung meminum air itu sedikit sekaligus membasuh mukanya. Setelah pamitan, mereka berangkat menuju kota Lombok Tengah. Sampai di kota, mereka masuk hotel. Di hotel itulah wanita Maroko yang sakit itu kembali meminum air dari Maulana Syekh dan membasuh wajahnya. Dengan izin Allah yang Maha Kuasa, orang itu langsung sembuh. Dia bisa kembali melihat manusia. Karena luapan gembiranya dengan tiada disengaja, ia langsung merangkul Akmaluddin yang telah berjasa membawanya ke hadapan Maulana Syekh, sehingga dia sembuh dari penyakit yang sudah lama dideritanya itu. Demikianlah penuturan Tuan Guru Haji Hayatuddin, salah seorang murid Maulana Syekh yang berdomisili di Kembang Kerang, Lombok Tengah. Dia adalah paman dari Akmaluddin.